Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala al-muhaqqiq ala kitabi al-kabair lidhahabi rahimakumullah al-muwarikhul islam al-hafidhu al-dhahabi rahimahullahu ta'ala ismuhu wa mauluduhu ismuhu Muhammad bin Ahmad ibn Uthman ibn Qaymaza ibn Syekh Abdullah At-Rukmani Al-Fariqi thumma Dimashqi Asy-Syafi'i Syamsuddin Abu Abdullah Al-Dhahabi. Iya. Kita pelajari terlebih dahulu tentang sejarah beliau, biografi beliau, karena dia adalah imam besar, imam dalam ilmu hadis, ilmu rijal dan ilmu sejarah, ya, dan imam dari semua bidang-bidang ilmu. Oleh karenanya beliau mengatakan sini mu'arrikhul Islam, ahli sejarah Islam. Beliau mempunyai kitab yang besar namanya Siyar A'lamin Nubala, kitab yang sangat besar, dicetak dengan 38 jilid dengan bahasa Arabnya. Al-Hafiz Al-Dhahabi, beliau adalah bergelar dengan Al-Hafiz, itu orang salah satu gelar yang ada di dalam ilmu hadis, dan ini julukan oleh sesama ahlul hadis. Al-Dhahabi rahimahullah. Namanya siapa? Namanya adalah Muhammad. Ya, banyak nama ulama Muhammad. Imam Asy-Syafi'i juga namanya siapa? Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Beliau adalah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaymaz bin Asy-Syaikh Abdullah At-Turkmani Al-Fariqi thumma Dimashqi, yaitu orang dinisbahkan kepada daerah dia Ad-Dimashqi, yaitu Damaskus, Suriah sekarang. Asy-Syafi'i, beliau bermazhab Asy-Syafi'i di dalam masalah fiqih, tetapi bukan muqallid Syafi'i. Syamsuddin, ini gelar beliau, ya, gelarnya siapa? Syamsuddin. Abu Abdullah, ini kunyah beliau, Abu Abdullah. Al-Dhahabi, ini laqabnya. Laqab adalah gelar beliau, ya. Lanjutkan, Pak. Waqala Doktor Bashar Awad Ma'ruf wa urifa Muhammadun bi ibni Al-Dhahabi nisbatun ila san'ati abih wa kana huwa yaqidu ismahu ibnu Dhahabi wa yabdu annahu ittakhadha san'ata abihi mihnatan lahu fi awwali amrih lidha urifa inda ba'di mu'asirih bi Dhahabi mithlu as-Salah as-Safadi wa Tajuddin as-Subki wal Husaini wa Imaduddin Ibnu Katsir wa ghairihim. Baik. Berkata Dr. Bashar Awad Ma'ruf, dan dia dikenal yaitu Muhammad, ya, beliau ini namanya tadi Muhammad bibni Az-Zahabi, anak emas gitu. Az-Zahabi artinya emas. Nisbah ila san'ati abihi yaitu dinasbatkan kepada pekerjaan orang tuanya, ya. Apa pekerjaannya? Wa kana huwa yuqayyid ismahu bibni Az-Zahabi, maka ia digandengkan namanya dengan Az-Zahabi, ya. Itu bapaknya tukang emas, ya, dan jago merakit dan menjual emas. Wa yabdu annahu ittakhadha san'ah abi, yaitu nampaknya dia mengambil yaitu profesi bapaknya. Artinya profesi bapaknya tadi, si tukang emas turun kepada dia, ya, fi awwali amrihi, di awal mula. Maknanya dia tidak selamanya dia memakai berprofesi sebagai tukang emas. Oleh karenanya urifa inda ba'dil mu'asirihi bidz-Dzahabi, oleh karenanya orang-orang para ulama pada masanya, ya, lengketlah namanya disebut dengan Az-Zahabi. Zahab artinya emas, Az-Zahabi itu Ibnu Zahab, itu emas dinisbahkan kepada emas.
seperti Syekh Salah As-Safadi, Tajuddin As-Subuki, dan juga Al-Husaini Imaduddin Ibni Katsir dan yang lainnya menisbahkan nama ini kepada dia, sehingga dia tidak dikenal dengan namanya, justru dia dikenal dengan laqabnya atau gelarnya ini dengan Az-Zahabi. Orang sebut dengan Al-Imam Az-Zahabi. Iya, asna mauliduhu. Tafadhal. Mauliduhu wulida thalithun syahri Rabiul Akhir. Rabiul Akhir. Rabiul Akhir. Sana. Syahrul Rabiul Akhir. Syahrul Rabiul Akhir sanata 73 ba'da 600 hijratan fi qaryati kufrin Batana. Iya. Dia lahir pada Salis Syahri Rabiul Awal, pada tanggal 3 Rabiul Awal pada tahun 673. Indonesia masuk Islam tahun berapa? Islam masuk ke Indonesia tahun abad, bukan tahun, abad keberapa? Berkembangnya Islam di Indonesia abad ke-13. Tapi ahli sejarah mencatat bahwa Islam sudah masuk pada awal-awal abad pertama Islam. Ya. Tetapi berkembangnya abad ke-13 sekitar yaitu abad ke-7 atau abad ke-7. Beliau yaitu di masa Al-Imam Zahabi, Islam mulai berkembang di Indonesia. Ya, Imam Zahabi sudah imam besar di sebuah negeri namanya Kufur Batna. Ini adalah yaitu negeri yang ada di Damaskus, ya, di Suriah sekarang yang sedang berkecamuk perang. Beliau lahir di Damaskus, oleh karenanya dinisbahkan namanya tadi kepada apa? Ad-Dimashqi, ya, Ad-Dimashqi, orang yang berasal dari daerah Damaskus. Baik, kedua, sana'ul ulama alaih. Al-thani sana'ul ulama'i alaih. Qala raqiquhu wa syaykhuhu. Qala rafiquhu wa syaykhuhu Ilmuddin Al-Barzali. Alamuddin. Qala rafiquhu wa syaykhu Alamuddin Al-Barzali rahimahullah, rajulun fadilun sahihu dhihni ishtagalla wa rahila wa kataba al-kathira walau tasanifun wa ikhtisaratun walahu ma'rifatun bisyuyukhil qiraat. Berkata yaitu teman-teman Al-Imam Az-Zahabi dan juga gurunya yang bernama Alamuddin Al-Barzali, ya, dia adalah rajulun fadil, seorang yang mempunyai keutamaan. Al-Imam Zahabi seorang yang mempunyai keutamaan, sahihuz zihn, benar pikirannya, lurus pikirannya. Ishtaghala, ya, selalu sibuk, warahila wa katabal katsir, dan melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, dan ini kebiasaan para ulama, bahwa dia tidak akan jadi ulama sampai dia melakukan rihlah fi talabil ilmi, berjalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, mencari guru. Oleh karenanya Imam Zahabi dia mempunyai guru 1000 guru, ya, 1000 guru dia di dalam ilmu, berbagai bidang ilmu. Wa katabal katsir, dan banyak tulisan dia. Walahu tasanif, dia mempunyai karangan, wa ikhtisarat, dan juga mempunyai ringkasan-ringkasan. Walahu ma'rifatun bisyuyukhil qiraat, dan dia mempunyai pengetahuan tentang guru-guru yang berkaitan dengan ilmu qiraah, ilmu Al-Qur'an. Beliau bukan hanya sebagai seorang muarrikh, tetapi justru dia mempunyai ilmu berbagai bidang, bahkan dalam ilmu qiraah pun ada. Ya, seperti itu. Wa qala tilmiduhu Salahuddin As-Safadi, ya, berkata muridnya Salahuddin As-Safadi, Asy-Syekhul Imam Al-Allamah Al-Hafiz Syamsuddin Abu Abdullah Az-Zahabi hafizun la yujaza. Kata beliau yaitu Syekh Al-Imam Al-Allamah, ini pujian dia, Al-Imam. Seorang itu baru dikatakan imam apabila sudah mazhabnya, pendapatnya ataupun karangan-karangannya telah diikuti. Dia sudah mempunyai, sudah dijadikan suri tauladan oleh kebanyakan orang. Oleh karenanya dia sebut dengan Al-Imam. Ya. Dan beliau termasuk Al-Imam pada masa dia.
Al-allamah ini adalah orang yang paling tinggi ilmunya. Ya, bukan hanya alim. Kalau alim orang yang berilmu, tapi allamah orang yang dalam ilmu dia. Ya, al-hafiz, dan hafiz ini adalah gelar dalam ilmu hadis yang mana dia telah menghafal minimalnya adalah 1000 hadis dengan sanad dan matannya. Ya, 1000 hadis dengan sanad dan juga matan minimalnya. Maka dia adalah al-hafiz. Ada gelar di atasnya lagi sampai gelar yang paling tinggi dalam ilmu hadis, namanya Amirul Mukminin fil hadis. Kalau Amirul Mukminin fil hadis, maka semua hadis Nabi yang mulia SAW hampir dia tahu, hampir dia hafal, kecuali segelintir sedikit saja. Dan Imam Zahabi salah satu yang termasuk darinya, tetapi tidak sampai pada gelar Amirul Mukminin di dalam hadis. Dan bahkan beliau dikatakan apabila sebuah hadis yang tidak diketahui oleh Al-Imam Az-Zahabi, maka berarti itu bukan hadis. Ya, menunjukkan bahwa pengetahuan Imam Az-Zahabi sungguh sangat luas terhadap ilmu hadis. Syamsuddin, ini gelar beliau, mataharinya agama. Ya, nisbah kepada dia adalah penerang agama ini. Dialah mataharinya yang menerangi manusia. Abu Abdullah, ya, anaknya bernama Abdullah Az-Zahabi, ya, hafizun, seorang yang hafiz. Ya, bukan hafizul Quran. Hafizul Quran enggak ada gelarnya zaman dahulu. Ya, kenapa? Karena itu hal yang sudah biasa. Di zaman kita yang tak biasa, akhirnya yang hafal Quran hafiz. Ya. Di zaman kita baru dibuat itu di Indonesia. Di sana orang enggak kenal kalau umpamanya seorang yang hafiz Quran, dia enggak sebut hafiz. Ya, Muhammad Al-Hafiz, bukan. Al-Hafiz adalah gelar untuk ahlul hadis oleh para ulama zaman dahulu. Yang minimal dia hafal berapa hadis tadi? 1000 dengan sanad dan matan. Bukan sanad Abu Hurairah, tidak, tetapi an fulan, haddasana fulan, haddasana fulan, haddasana fulan, haddasana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Ya. Beliau mengatakan wala yujazah, beliau tak ada tandingannya. Wala faz la yubara, tidak ada yang dapat menandingi dalam keilmuan beliau. Atqanul hadis, orang yang paling dalam ilmu hadisnya. Al-Imam Az-Zahabi, orang yang paling dalam ilmu hadisnya. Ya, warijaluhu, dan orang yang paling paham terhadap yaitu rijal hadis. Rijal hadis artinya adalah sanad hadis, orang yang membawa hadis yang menyebutkan haddasana fulan. Dia tahu, bahkan para ulama memberikan pujian kepada Al-Imam Az-Zahabi dengan mengatakan kalau seandainya seluruh rijal hadis yang ribuan, ratusan ribu banyaknya dihidupkan oleh Allah, lalu dikumpulkan dia di dalam satu lapangan besar, maka niscaya Al-Imam Zahabi mengetahui beliau satu persatu dan mengetahui siapa ayah kakeknya dan lain sebagainya, di mana dia belajar, dan mengetahui seluk-beluk satu di antara rijal tersebut. Ya. Wa nadhara ilalahu wa ahwalahu, dan dia adalah orang yang sangat teliti yaitu di dalam ilal, mengetahui cacat-cacat seorang rawi di dalam ilmu hadis, dan keadaan seorang rawi hadis, dia mengetahui siapa gurunya, kapan apa dia masyhur penuntut ilmu hadis apa tidak. Ini orang ini siapa gurunya, siapa saja dia mengambil hadis ini diambil dari guru yang mana. Ya, dia mengetahui satu rawi dari rawi-rawi hadis. Wa arafa tarajiman nas, dan dia mengetahui yaitu biografi manusia. Ya subhanallah. Bukan hanya ahlul hadis saja, tetapi biografi manusia yang tak penting pun dalam ilmu hadis pun dia tahu. Oleh karenanya barang siapa yang melihat kepada kitabnya Syiar A'lamin Nubala, maka itu raja-raja, orang-orang, pemuka-pemuka, orang tokoh-tokoh pun ada disebutkan oleh beliau di dalamnya. Saking luasnya ilmu dia tentang masalah manusia. Wa azalal ibham fi tawarikhihim, dan bahkan beliau adalah orang yang dapat menghilangkan kerancuan di dalam sejarah-sejarah mereka, manusia yang tak dapat diketahui oleh orang sedangkan dia dapat mengetahuinya. Ya, zihnun yatawaqqad zakauhu, seorang yang sangat cerdik, yang pintar. Wa yasihhu ila adh-dhahabi nisbatuhu wa intima'uhu, maka benarlah dia dinisbahkan kepada Az-Zahabi karena dia adalah seorang yang betul-betul anak emas. Ya, betul-betul emas. Emas mau ditaruh di mana, masuk comberan pun dia berharga. Masuk ke mana pun dia berharga. Ini dia Az-Zahabi.
Oleh karenanya Al-Imam Zahabi dengan namanya dinisbahkan kepada Az-Zahabi, maka beliau mengatakan bahwa penisbatan tersebut benar secara makna dan hakikatnya. Ya, secara hakikatnya beliau adalah seorang yang zahabi, yang berguna, yang bermanfaat. Ya, jam'ul katsir, jama'al katsir, sangat banyak yang telah ia kumpulkan dari ilmu. Wa nafa'al jam'ul ghafir, dan sangat bermanfaat ilmu yang begitu banyak yang telah ia kumpulkan. Wa aktsar minat tasanif, dan banyak karangan-karangan dia. Para ulama mengatakan bahwa beliau mengarang tulisan yang panjang-panjang dan yang pendek-pendek hingga sampai 200 karangan. Ya, itu kalau umpamanya kita nulis judul saja, ya 200 itu udah kecapean kita. Beliau menulis Syiar A'lamin Nubala saja yang tebalnya itu, yang halamannya sampai 38 jilid. Ya subhanallah. Belum lagi buku dia yang lain. Ya. Wa waffara bil ikhtisari ma'unat at-tatwil, dan bahkan beliau juga meringkas ya di dalam karangan-karangannya. Lalu kata beliau, kata muridnya tadi Salahuddin As-Safadi, ya, jama'tu bihi wa akhastu anhu, ya, aku mengambil ilmu darinya, wa qara'tu alaihi katsiran min tasanifihi, dan banyak karangan beliau yang aku bacakan kepadanya. Kata muridnya ini kepada siapa? Al-Imam Az-Zahabi. Walam ajid indahu jumud al-muhaddisin, dan saya tidak menjumpai dari Al-Imam Az-Zahabi jumud. Jumud ini kaku di dalam pendapat, tidak ada. Ya. Bukan kaku intinya seorang dikatakan kaku dalam berpendapat apabila dia menemukan sesuatu pendapat maka ia pertahankan mati-matian, enggak mau lihat yang lain. Itu namanya jumud. Ya, tetapi orang yang tidak jumud ini, ya, dia bisa setelah dapat satu dia ingin mencari yang lain, penasaran. Ada orang mengatakan pendapat yang segini, dia cari, benar enggak pendapat tersebut, lalu dia kumpulkan. Ya, bisa saja hari ini dia berpendapat boleh, besok tidak mengatakan tidak boleh. Nah, itu namanya tak jumud. Adapun jumud, kaku ini ya pendapatnya dari mulai dia dapat ilmu itu sampai mati tak berubah. Dan dia enggak mau berubah. Itu namanya jumud. Ya, itu namanya apa? Jumud. Waqalat Tajud, ya, waqalat Taj As-Subuki, berkata Al-Imam As-Subuki. Apa kata Al-Imam As-Subuki? Al-Imam Subuki dia juga adalah orang yang murid dia. Imam As-Subuki murid dia, dan dia termasuk ulama mazhab Syafi'i juga. Ya, Al-Imam As-Subuki. Apa kata beliau? Syekhuna wa ustaduna. Ya, beliau Az-Zahabi adalah syekh kami, ustad kami. Al-Imam, seorang imam. Al-Hafiz, seorang hafiz. Hafiz tadi adalah gelar bagi orang yang menghafal hadis atau orang yang cenderung kepada hadis Nabi yang mulia SAW. Muhaddisul asr, dia adalah ahli hadis pada masa ini, kata beliau. Ishtamala asruna ala arba'ati minal huffaz, ishtamala asruna ala arba'ati minal huffaz, bainahum umuman wa khusus. Kata beliau, pada masa kita ini ada 4 orang hafiz. Ya, 4 orang hafiz yang ahli hadis. Kata beliau, baina umum wa khusus. Di antara mereka ada yang umum, yang luas, dan ada yang lebih khusus. Ya, di antaranya adalah Al-Imam Al-Mizzi. Ya, Imam Al-Mizzi. Ini imam besar. Imam juga yang setara dengan Imam Az-Zahabi di dalam masalah ilmu hadis dan juga di dalam mengetahui rijal hadis. Ya, Al-Imam Al-Mizzi namanya. Wal Barzali, ya, dan juga Al-Imam Al-Barzali. Waz-Zahabi, ya, wasyaikhu Al-Imam Al-Walid, dan bapaknya yaitu Al-Imam Syekhul Imam, itu bapaknya sendiri, bapaknya Al-Imam Az-Zahabi. Lalu beliau mengatakan la khamisa li haula'i fi asrihim, enggak ada yang kelimanya, hanya 4 saja mereka pada masanya. Walaupun sebenarnya menurut ulama yang lain ada, karena orang yang semasa dia ada juga seperti Ibnu Taimiyah dan juga Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ini semasa dengan Al-Imam Az-Zahabi. Akan tetapi Al-Imam As-Subuki hanya memberikan pujian kepada 4 ini, yang menurut dia tidak ada taranya kecuali mereka yang 4. La khamisala li haula, tidak ada yang kelimanya. Ya. Wa amma ustaduna Abu Abdullah, adapun ustad kami ini yaitu Abu Abdullah Al-Imam Az-Zahabi, ya, fa basar la nadhiralah, dia seorang yang sangat dalam ilmunya, tidak ada tandingannya. Ya, ini dia memberikan pujian.
wa kanzun huwal malja idza nazadatil mu'dalah, dan dia adalah merupakan seperti perbendaharaan, tempat orang mencari atau kembali kepadanya, ya, apabila mereka menemukan kesulitan-kesulitan, muskilah-muskilah dalam berbagai macam ilmu, baik hadis, fikih, tafsir, qiraat dan lain sebagainya. Ketika mereka ingin mencari permasalahan, menyelesaikan permasalahannya, mereka pergi kepada siapa? Al-Imam Az-Zahabi. Ya, apabila sampai pada Imam Zahabi, selesai masalah mereka. Ya, fa ya subhanallah. Ini Imamul wujud hifzan. Ya. Imam yang sangat, yaitu bagus hafalannya. Wa zahabul asri ma'nan wa lafzan. Dia adalah emas pada masa ini, kata beliau, secara lafaz dan secara makna. Ya, secara lafaz tadi apa? Bahwa dia dinisbahkan kepada Az-Zahabi yang artinya emas, dan secara makna yaitu dia benar seperti emas, sangat berharga dan mempunyai faedah yang sangat banyak. Wa Syekhul Jarh wa Ta'dil, dan dia adalah syekhnya, gurunya di dalam masalah jarh wa ta'dil, salah satu cabang ilmu hadis. Ya, salah satu cabang ilmu hadis, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu seorang rawi, apakah rawi ini layak diambil hadisnya atau tidak, ada enggak cacatnya, atau dia seorang yang terpuji. Oleh karenanya seorang rawi terkadang para ulama menyebutkan thiqah, dia dapat dipercaya. Ulama lain menyebutkan pama tentang seorang rawi saduq, yang di bawah derajat thiqah. Ada yang lagi menyebutkan kadzib atau kadzab, pendusta, atau muttaham, dia tertuduh dusta. Nah, ini namanya ilmu jarh wa ta'dil, yaitu ilmu yang berkaitan dengan menilai pribadi orang di dalam ilmu hadis. Ya, ini kata beliau, dan dia adalah syekhnya ketika itu. Wa rajalar rijal fi kulli sabil, dan dia melakukan perjalanan kemana saja, ke apa saja. Wa huwa alladhi kharajna fi hadhihi as-sina'ah, dan itu yang akan kita sebutkan di dalam hal ini, kata al-Imam As-Subuki. Wa adkhalna fi adadil jamaah, dan kami masukkan ke dia, masuk ke dalam yaitu al-jamaah. Wa qala al-Imad Ibnu Katsir, berkata Imad Ibnu Katsir memberikan pujian kepada al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, asy-Syekhul Hafizul Kabir, mu'arrikhul Islam, Syekhul Muhadditsin, wa qad khatama bihi syuyukhul hadisi wa huffazuhu. Beliau adalah syekh. Ya, beliau adalah syekh. Dikatakan syekh apabila dia sudah penuh dengan ilmu, dia adalah syekh. Ya, asy-syekh syaikhan. Syekh ada dua. Syekh dengan ilmunya, dan yang kedua syekh dengan usianya. Ya, syekh dengan ilmunya dia terpuji, syekh dengan usianya belum tentu. Ya, oleh karenanya orang tua juga disebut syekh, dan orang yang berilmu dalam juga disebut syekh. Beliau adalah Syekh Al-Hafiz Al-Kabir, Al-Hafizul Kabir, Al-Hafiz besar, mu'arrikhul Islam, ahli sejarah Islam, Syekhul Muhaddisin, adalah gurunya para ahli hadis. Tidak ada ahli hadis pada masa tersebut kecuali berguru kepada al-Imam Az-Zahabi. Wa qad khatama bihi syuyukhul hadits wa huffazuhu. Ya, yang mana dia adalah penutup, nih kata Imam Imaduddin, dia adalah penutup para syekh-syekh hadis dan para huffaz hadis. Dialah penutupnya. Ini pujian kepada dia. Padahal akan datang setelahnya al-imam yang lain. Iya kan? Tetapi ini pujian dari siapa? Al-Imad Ibnu Katsir. Ya, Al-Imad Ibnu Katsir. Ibnu Katsir orang yang sezaman dengan dia. Ya, yang sezaman dengan Az-Zahabi. Wa wasafahu tilmidhuhu Al-Husaini bi annahu, ya, dan juga muridnya Al-Husaini mensifatkan tentang gurunya asy-Syekhul Imam Al-Allamah Syekhul Muhadditsin qudwatul huffaz wal qurra muhadditsus Syam wa mu'arrikhuh wa mufiduh. Ya, apa kata dia? Dia adalah asy-syekh, dia adalah imam, dia adalah syekhnya para ahli hadis, dia adalah qudwah, panutan. Dia adalah qudwatul huffaz, para huffaz, para hafiz tadi adalah orang yang ahli dalam hadis. Itu qudwahnya kepada siapa? Imam Az-Zahabi. Wal qurra, dan bahkan dia adalah qudwahnya para ahli ulama qiraat, ulama yang ahli di dalam baca
ilmu hal yang berkaitan dengan masalah Al-Quran. Ya, muhaddisus Syam, dia adalah ahli hadis Syam, wa mu'arrikhuh, dan dia ahli tarikhnya, wa mufiduh, dan orang yang dapat memberikan faidah. Wa qala fi mawdi' akhar, dan dia berkata pada tempat yang lain, wa kana ahadul azkiya, dan dia adalah salah satu orang yang paling cerdas. Orang yang bisa, yang dalam ilmu hadisnya hanya orang yang cerdas yang bisa masuk ke situ. Kita yang enggak cerdas ini bosan kita, banyak ilmu yang harus kita hafal. Ya, orang yang masuk dalam ilmu hadis ini ilmu yang sangat rumit. Hanya orang yang cerdas dan sabar saja yang dapat menguasainya. Ya, bagaimana kita menghafal nama orang, yaitu fulan bin fulan bin fulan bin fulan, atau sanad hadis, haddasana fulan, haddasana fulan, hadisnya ini, matannya ini. Fa ya subhanallah, hanya orang yang cerdas yang daya hafalnya seperti pita kaset. Ya, seperti siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, dan imam-imam yang lain yang mana hafalan mereka fa ya subhanallah cemerlang. Ya, termasuk Al-Imam Bukhari. Ya, karena azkiya al-ma'dudin, dia adalah orang cerdas. Ya, enggak banyak, hanya beberapa aja, yang beberapa orang cerdas, dialah yang paling cerdas. Wal huffazul mubarrizin, dan dia adalah hafiz yang terkemuka. Ya, wa qala al-Hafiz bin Nasiruddin ad-Dimashqi, berkata al-Hafiz Nasiruddin ad-Dimashqi, dia adalah Syekhul Imam Al-Hafiz Al-Hammam Mufidus Syam. Ini pujian saja, saya langkau pujian ini. Banyak pujian para ulama terhadap dia. Ya, yang ikuti tulisannya halaman 5. Yang ketiga, talabuhu lil ilmi. Ya, perjalanan dia menuntut ilmu. Bagaimana Imam Zahabi menuntut ilmu, wajtihaduhu, dan bagaimana kesungguhan dia rahimahullahu taala. Bada Az-Zahabi fi talabil ilmi hina balagha tsaminah asyarah min umri. Imam Zahabi mulai menuntut ilmu di umur dia yang ke-18 tahun. Ya, menuntut ilmu. Kalau kita nuntut ilmu mulai umur berapa sekarang? Ya, 4 tahun udah mulai. Sampai umur berapa? Tamat kuliah. Gimana kira-kira? Tamat kuliah? Mulai dari 4 tahun sekolah, tamat kuliah umur 25 tahun. Berapa tahun dia nuntut ilmu? Tak jadi ulama juga. Ya. Al-Imam Zahabi dia menuntut ilmu dari umur 18 tahun. Wa tawajjahat inayatuhu ila ilmil qiraat wal hadis syarif. Maka dia fokus mengarah kepada ilmu qiraat. Ilmu qiraat adalah ilmu yang berkaitan dengan bacaan Al-Qur'an, ilmu yang berkaitan dengan masalah Al-Qur'an, wa ilmil wal hadis syarif, dan juga dengan pada ilmu hadis yang mulia. Ya, jadi awalnya beliau sibuk dengan ilmu qiraat. Kayak antum, ilmu apa pertama sekali? Ilmu tajwid. Ya, makharijul huruf. Lalu setelah itu ilmu yang lain. Jangan pula mau jadi ahli hadis, bacaan Quran belepotan. Ya, fa ya subhanallah. Berkata Dr. Bashar Awad, ma mulakhasuhu. Ringkasannya kata beliau, ihtamma Az-Zahabi bidirasatil Qur'anil Karim. Al-Imam Zahabi yaitu memperhatikan ilmu Al-Qur'anul Karim, mempelajari ilmu Al-Qur'anul Karim. Ya, antum juga demikian ayyuhal ikhwah, perhatikan ilmu Al-Qur'an. Ya, seharusnya ada seperti keahlian, umpamanya malam ini ilmu qiraat, besok ilmu hadis, besok ilmu fikih. Kalau ada keahlian seperti itu, fa ya subhanallah, maka kita bisa tafaqquh dalam beberapa ilmu. Ya, wal inayah bidirasati ilmil qiraat. Lalu dia juga memperhatikan, mempelajari ilmu qiraat. Ilmu qiraat yang disebut dengannya adalah ilmu bacaan Al-Qur'an, yang mana di sana ada qiraah bukan hanya qiraah yang kita tahu. Ada namanya qiraah Warash, ada namanya qiraatus sab'ah. Ya, belum lagi tentang masalah riwayat, qiraahnya yang bermacam ragam, dengan lain qiraahnya, lain bacaannya, lain hukumnya, dan lain sebagainya. Ya, dan ini hanya ada di dalam ilmu qiraah tentang masalah Al-Qur'an. Fatawajjaha sanah, ya, maka dia pada tahun 691 wa rifqatun lahu ila Syekhil Qurra, bersama dengan temannya pergi kepada Syekhul Qurra, seorang ulama ahli qiraah yang bernama Jamaluddin
Abu Ishaq Ibrahim bin Daud Al-Asqalani summa Dimashqi al-ma'ruf bil Fadili. Jadi ini guru dia yang pertama di dalam ilmu qiraah. Wa ma labitha adh-Dhahabi an asbaha ala ma'rifati jayyidatin bil qiraat wa usuliha wa masailiha. Maka sebentar saja beliau menjadi seorang yang ahli di dalam ilmu qiraat. Ya. Wa fil waqti nafsih, dan pada waktu itu juga kana adh-Dhahabi huwa fi 18 min umri, pada umur dia yang ke-18 tahun itu, di awal dia mula menuntut ilmu. Ya. Apa kata beliau? Qad mala ila sima'il hadis. Maka pada saat itu pun dia sudah mulai condong kepada ilmu hadis. Ya, condonglah Imam Zahabi pada umur segitu kepada ilmu hadis, di samping dia sudah menjadi ahli di dalam ilmu qiraah. Wa'tana bihi inayatan fa'iqah, dan dia sangat memperhatikan, sangat dia pentingkan ilmu hadis ini. Wa antalaqa fi hadzal ilmi hatta tagha ala kulli tafkirihi wastaghraqa kullu hayatihi ba'da dzalika, sehingga dia pun berangkat pergi menuju mencari ilmu hadis, mendengarkan hadis, sehingga memenuhi otaknya, memenuhi pikirannya, wastaghraqa kulla hayatihi, dan bahkan menghabiskan yaitu sehari-harinya dalam kehidupannya dengan ilmu hadis. Mulailah dia mementingkan masalah ilmu hadis. Fasami'a ma la yuhsa kathratun minal kutub, maka dia mendengarkan yang tak terhitung kitab-kitab yang telah dibacakan oleh para syekh-syekh kepada dia. Ya, banyak kitab dia dengarkan. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, itu kita pentingkan talabul ilmi. Kitab apapun dibaca, siapapun yang baca, dimanapun dia dibaca, maka seorang talabul ilmi ada antusias untuk mendengarkan. Ya. Wal ajza, dan berjuz-juz, walaqiya katsiran minasyuyukh wasyaikhat, dan bahkan dia bertemu dengan banyak guru, baik guru yang laki-laki maupun yang wanita. Ya, karena pada masa dia banyak juga yang ahli di dalam masalah ilmu dari kalangan wanita. Kalau para wanita ada yang ulama di zaman dahulu, hanya saja mereka jarang yang terkenal, kecuali para laki-laki. Wa usiba bisyarhi fi sima'il hadis, sehingga dia ayyuhal ikhwah seperti dikatakan gila terhadap ilmu hadis. Ya, saking dia menghabiskan waktunya dan cintanya kepada ilmu hadis. Ya. Wa qiraatihi, dan membaca hadis. Ya. Kan oleh karenanya dia menjadi ahli di dalam hadis. Adapun kita sehari hadis, sehari ini, sehari itu, enggak ada kita yang ahli jadinya semuanya. Ya, belum lagi Arba'in Nawawi selesai dah pindah tempat lain. Pindah pula Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin belum selesai, pindah pula ke guru yang lain. Akhirnya tak ada yang selesai. Al-Imam Zahabi membaca semuanya. Warafaqahu dzalika tilata hayatihi, dan ditambah lagi dengan panjangnya umur beliau. Berapa umur beliau? 75 atau 74 tahun. Allah berikan umur yang panjang kepada dia. Jadi betul-betul dia puas di dalam menuntut ilmu hadis dan membaca hadis. Ya, hatta kana yasma' min unasin, sampai bahkan dia mendengar kepada siapa saja. Ya, kepada siapa saja dia berguru. Bahkan sampai kepada orang la yarda anhum, orang yang tak diridhai pun masalah akidahnya, masalah keilmuannya pun dia dengar. Ya. Qala fi tarjamati Alauddin Abil Hasan Ali bin Muzaffar Al-Iskandari summa Dimashqi, dia pernah menyebutkan tentang yaitu biografi seorang yang bernama Alauddin Abil Hasan Ali bin Muzaffar Al-Iskandari summa Dimashqi. Apa kata dia? Syaikhu Daril Hadis, dia adalah syekh di Darul Hadis An-Nafisiyah yang wafat pada tahun 716. Walam yakun alaihi daw fi dinihi, dia tidak mempunyai cahaya dalam agama, artinya seorang yang tidak begitu pintar dalam masalah agama. Ya, hamalani asy-syarh ala sima' min mithli, maka saya pun berkeinginan untuk mendengarkan orang yang seperti dia. Wallahu yusamihu, semoga Allah maafkan dia. Kana yakhillu bis salawat, ya, dia rusak, ya, di dalam salatnya rusak. Wa yurma bi adha'imil umur. Wa qala fi tarjamati syaikhihi Shihabuddin Ghazi bin Abdurrahman Ad-Dimashqi. Lalu dia pernah menyebutkan seorang juga, yaitu biografi gurunya bernama Shihabuddin Ghazi bin Abdurrahman Ad-Dimashqi yang wafat pada tahun 709. Apa kata beliau? Wa kana dza siratin ghairi mahmudah. Orang ini dia perjalanan hidupnya tak terpuji, tetapi dia berguru juga kepadanya. Ya, wallahu ya'fu anhu, semoga Allah maafkan dia.
Ya, ini menunjukkan bahwa Imam Zahabi siapa saja dia dengarkan karena dia sangat gila terhadap ilmu hadis sehingga dia sudah tidak tahu lagi, dia dengarkan dari orang yang tak ahli pun dia dengarkan. Saking banyaknya ilmu al-Imam Az-Zahabi. Bal innahu la yadhhab bihi hubbuhu lil hadis ila al-qurra ala sum. Bahkan saking cintanya dia terhadap ilmu hadis ini ayyuhal ikhwah, dia pernah pergi kepada ingin mendengarkan hadis atau membacakan hadis, dia ingin membacakan hadis kepada siapa? Kepada orang yang peka, yang tuli, yang tak dapat mendengar. Ya, Imam Zahabi pernah pergi kepada orang yang tuli lalu dia ingin membacakan hadis kepada orang ini. Apa kata dia? Faqad dzakara fi tarjamatihi syaikhihi. Dia sebutkan terjemahnya, biografi gurunya ini, itu Mahmud bin Muhammad Al-Kharaiti As-Salihi Al-Asam, yang tuli. Apa kata beliau? Qara'tu alaihi bi aqwa sauti fi udhuni. Saya baca dengan sekeras-keras suaraku di telinganya. Haddatsana fulan di samping telinganya karena dia peka. Ya, sampai seperti itu, oleh karenanya dia sampai kena, yaitu seperti gila dalam ilmu hadis. Ya, sampai kepada orang peka pun ia bacakan ilmu hadis tersebut. Ya, kita kalau nggak gila terhadap sesuatu nggak dapat. Makanya lihat orang-orang gila terhadap dunia dia jadi kaya. Ya, gila terhadap dunia, gila terhadap ilmu dia akan jadi orang berilmu. Gila terhadap pangkat dia akan menjadi orang berpangkat. Ya, harus gila untuk mengejarnya. Seperti beliau, ya gila di dalam mengejar ilmu hadis, bukan gila dalam maknawi yang artinya hilang akal, tidak, tapi seperti orang yang tidak mengetahui kiri kanan kecuali apa yang dia kejar saja. Ya. Yang keempat, rahalatuhu rahimahullah. Perjalanan beliau di dalam menuntut ilmu. Berkata Al-Ustaz Abdus Sattar Asy-Syaikh ma mulakhasuh. Ya, berkata Ustaz Abdus Sattar yang ringkasan ini, kata beliau, laqad harasa Az-Zahabi 'ala ar-rihlah ila al-bilad al-'amirah bil ulama. Al-Imam Zahabi melakukan perjalanan ilmiah dan sangat kuat keinginannya untuk melakukan perjalanan ilmiah kepada negeri-negeri yang ramai para ulama di sana. Mana negeri yang ramai ulama di sana di zaman dahulu? Selain Damaskus, Mesir, mana lagi? Yaman, kemudian Hijaz, Mekah dan Madinah, Irak, ya, dan negeri-negeri yang lain dari negeri Islam yang amirah bil ulama. Lakin waliduhu lam yusajji'uhu 'alaiha, tetapi orang tuanya terkadang menghalangi dia, tidak memberikan motivasi kepada anaknya untuk melakukan perjalanan yang begitu banyak. Wa rubbama mana'ahu fi ba'dil ahayin, terkadang dia larang, enggak usah berangkatlah ke sana, kata dia. Kenapa? Wala alla dzalika ya'udu ila anna adh-Dhahabi wahidu abawai, karena Imam Zahabi adalah anak semata wayang. Ya, anak semata wayangnya. Fadanna al-abu bibnihi hubban lahu wa makhafatan alaihi. Oleh karenanya anak semata wayang kalau dia berjalan pergi ke mana-mana, ya dia khawatir kalau seandainya anak dia binasa, mati dan lain sebagainya. Ya, oleh karenanya banyak terkadang dia tidak dianjurkan oleh orang tuanya dan bahkan dia melarang enggak usah berangkat. Ya, waqad tahassarul imam ala ta'akhurihi fir rihlah, sehingga dia merasa sedih dengan apa? Banyaknya guru-guru yang harus dia temui tetapi tidak dibolehkan oleh ayahnya. Ya, dia di annahu ata'a abah, yaitu karena dia menuruti kehendak ayahnya, wal tazama bima ishtaratahu alaihi wa awsahu bihi. Ya, sebagaimana Al-Imam Zahabi pernah menyebutkan tentang seorang yang ahli, bahkan dia menyebutkan muntaha as-sanad, bahkan yaitu akhir dari ilmu sanad, itu artinya ilmu hadis, tentang sebuah ilmu hadis ada seorang guru yang memilikinya dan ia ingin melakukan perjalanan menuju guru tersebut tetapi dilarang oleh ayahnya, ya, dan akhirnya dia tidak bertemu dan sangat sedih sekali ketika dia tidak bertemu dengan syekh tersebut. Ini yang disebut oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ya, enggak selesai kita membacakan terjemah syekh. Ya, beliau mempunyai guru dan mempunyai teman-teman. Enggak ada masalah kita undur sedikit ya, menyelesaikan biografi beliau sehingga besok kita lanjutkan kepada isi dari kitab. Beliau menyebutkan, saya ringkas, yaitu bahwa gurunya banyak. Saya katakan tadi berapa gurunya? Ya, di sini sebutkan nahwa 1300, yaitu lebih kurang 1300 guru. Kita hitung guru baru berapa? Yang semua yang ngajar di Sabilun Najah ada berapa orang?
Ya, hanya segitu. Masuk guru SD, guru TK, guru SMP, guru SMA. Ya. Baru terhitung berapa. Dan itu bukan semua dalam masalah ilmu agama. Ya, ini guru beliau, dan guru beliau sangat banyak dan banyak yang terkenal. Adapun aqranuhu, yaitu orang yang sejawat dengan dia pada masa dia, yang hidup pada masa dia, di antaranya adalah Al-Imam Al-Mizzi saya sebutkan tadi, dan beliau juga ahlul hadis, dan juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, yang mana dia juga imam pada masanya, ya. Kemudian Alamuddin Al-Barzali, dan dia ini gurunya, ya, Ahmad bin Ya'qub bin As-Sabuni, dan juga Abdurrahman Al-Mas'udi bin Ahmad Al-Harithi, dan juga Taqiyuddin As-Subuki. Taqiyuddin As-Subuki ini sejawat dia tetapi berguru kepada Imam Az-Zahabi, dan juga Ibnu Sayyidin Nas. Ibnu Sayyidin Nas ma'ruf, banyak riwayat-riwayat tentang dari beliau Ibnu Sayyidin Nas, dan juga termasuk Ibnul Qayyim rahimahullah, karena Ibnul Qayyim sezaman dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan mereka orang-orang yang sezaman dengannya. Adapun musannafatnya, karangan beliau sangat banyak, saya sebutkan tadi, yaitu lebih daripada 200 karangan. Sebagian ulama menyebutkan lebih daripada 100 karangan. Di antara karangan beliau adalah kitab yang akan kita baca insyaallah taala, yaitu kitab apa? Al-Kabair, yaitu kumpulan dosa-dosa besar, dan itu bukan semua dosa besar, hanya kumpulan yang dia kumpulkan saja. Padahal di sana masih banyak dosa-dosa besar yang berjumlah 70 lebih dosa besar yang beliau kumpulkan. Dan juga kitab yang lain tadi namanya apa? Syiar A'lamin Nubala, yaitu tentang kumpulan berita semua orang-orang yang cerdas. Kemudian beliau juga mempunyai sebuah kitab yang sangat mantap, yang hujjah atas ahlul bid'ah pada masa sekarang, yaitu kitab namanya Al-Ulu li Aliyil Ghaffar. Kitab Al-Ulu yaitu kitab menunjukkan tentang ketinggian Allah, yang menyebutkan Allah ada di langit. Itu beliau nukilkan perkataan dari orang terdahulu, para nabi, para salaf, para sahabat, dan para tabi'in, tabi'in, hingga orang yang sezaman dengan dia, dan bahkan perkataan semut pun dia nukilkan tentang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di langit. Ya. Oleh orang-orang Asy'ariyah sekarang, mereka mengatakan bahwa kitab Al-Ulu li Aliyil Ghaffar ini adalah kitab yang didustakan kepada Syekh Al-Imam Az-Zahabi, kata mereka, karena mereka tak dapat membantah. Sebagian mereka mengatakan bahwa kitab ini yaitu Al-Imam Zahabi setelah taubat darinya, kata mereka, karena mereka tak dapat membantah kitab tersebut. Akhirnya mereka menyebutkan yaitu kitab ini sudah dipalsukan oleh orang Wahabi, kata mereka. Fa ya subhanallah, ini kitab yang sangat bagus, yang menyebutkan tentang permasalahan Allah Subhanahu wa taala di aras, menyebutkan berbagai dalil. Dan beliau wafat pada tahun 748, ya, sehingga umur beliau lebih kurang 74 tahun atau 75 tahun, dan dia dikuburkan di Dimashq. Ya, wallahu taala alam. Ini biografi beliau, yaitu Al-Imam Az-Zahabi. Semoga bermanfaat bagi kita, dan alhamdulillah kita mengenal beliau, Al-Imam Az-Zahabi, imam besar, imam ahlul hadis yang mempunyai karangan besar, yang tentunya dengannya kita menjadikan beliau seorang yang tauladan kita di dalam masalah ilmu, kewaraan, dan di dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya.